Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita dapat kesempatan untuk nge-review mobil Mazda 3 dengan facelift yang terbaru yang dari tahun 2018 itu guys. Yang pertama kali kelihatan di ICE. Dan kita dapat ini adalah tipe dia yang hatchback tahun 2020 dengan warna dia yang hitam metalik seperti ini guys. Bisa dibilang itu cukup cakep ya. Dan kalau kalian tidak tahu, mobil Mazda 3 ini itu adalah direct kompetitornya kepada si Honda Civic yang kemarin kita sudah sempat review tuh guys. Dan kalau kalian belum sempat review nih, Anda bisa klik situ. Kita sempat review Honda Civic yang biasa sama Honda Civic yang Type R. Dan kalau dari segi harga, mobil ini kita jual di harga 445 juta. Dan kalau kalian tertarik, Anda bisa kontak orang yang TIC-nya di sini. Dan itu adalah worth it sih menurut saya mobil ini guys. Nonetheless, sebelum kita mulai review ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktu untuk menonton review ini. Kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di sini, supaya kalian bisa terus notified dan bisa melihat preview mobil-mobil yang kita akan mau syuting guys. Mari aja kita langsung mulai review mobil ini. Jujur, saya nggak bakal bohong guys. Pertama kali saat mobil Mazda 3 ini dikeluarkan dan pas saya lihat di ICE waktu itu ya, dia pertama kali keluar, saya nggak gitu suka sama ini mobil. Karena menurut saya dulu desainnya itu terlalu too much lah, terlalu berlebihan dari upgrade sebelumnya. Dan secara looks pun tuh saya nggak suka dengan modelnya yang hatchback itu ya. Saya kurang suka tuh. Kalau yang sedan saya cukup suka desainnya, tapi kalau yang hatchback saya kurang suka. Tapi itu dulu. Makin lama, makin kesini sering kelihatan mobil ini di jalanan. Oh kok jadi suka gitu ya, saya makin lama sama mobil ini loh. Jadi kelihatan cakep ternyata. Apalagi dibantu nih kayak kita dapat warna hitam, kalau putih terlalu biasa lah. Hitam atau enggak yang warna merah, yang Solo Red iconic Mazda, itu yang membuat mobil itu sangat amat cakep loh. Dan makin berjalan waktu saya juga jadi terharu sama ini mobil guys. Dan pas banget saya dapat mobil di showroom, wah udah dah mesti di review ini, terlalu wow, ceritanya berbeda gitu. Saya jadi suka sekali sama ini mobil. Nonetheless, yang membuat saya suka sama ini mobil itu pertama dengan desainnya yang minimalistik ya. Dulu saya kurang suka itu karena desainnya kurang tajam. Tapi sekarang ternyata dia kelihatan sangat elegan ya di mata. Dia mempunyai grill yang bagus, flat grill ini dengan aerodynamics yang merucut seperti ini. Dan dia pun juga sudah ada lampu LED yang juga sudah ada daytime running light dengan parking sensor sini. Dan keren ini, kalau Anda ambil yang warna hitam, ini semua seragam nih guys. Ini hitam, terus ada honeycomb grillnya juga hitam, jadi kelihatannya serta sangat profesionalisme mobil ini. Dan nih keren nih, ini untuk ban ini menggunakan ring 18, tapi velgnya guys, lihat ini kayak semacam abu-abu gitu guys. Dan itu membuat touch yang berbeda, dan ini originalnya dari Mazda loh kita dapatkan. Memang beda. Kalau untuk yang sedan Anda mendapatkan velg hitam. Kalau untuk yang hatchback Anda mendapatkan velg yang abu-abu seperti ini, aluminium, single tone tapi cukup keren. Dan pengeremannya untuk depan ini itu sudah ventilated disc brake. Nah, kalau yang di depan tuh cakep sekali ya. Dan kalau di samping dia pun juga sudah electrical retracting dengan blind spot monitoring. Jadi Anda sangat aman. Dan nantilah saat kita di dalam kita bakal diskusi juga teknologi di dalam ini mobil. Tapi yang bisa saya bocorkan sekarang itu teknologi di mobil ini pun dan desain interiornya itu loh yang makin lama membuat saya suka sama si mobil Mazda ini nih. Nah, di sini pun dia juga sudah ada sedikit chrome ya, tapi chrome itu nggak berlebihan. Chrome ini mobil tuh nggak berlebihan, jadi kelihatan tuh nggak terlalu maksa. Dan saat di belakang kita juga lihat ini desain hatchbacknya yang sangat amat keren nih. Desain hatchbacknya seperti kayak gini, dan itu membuat saya ya bisa dibilang juga suka juga sama mobilnya. Dan pas kita ke bagasi, kita buka dulu pintunya ya.
Nah, untuk storage space-nya di hatchback Anda bisa lihat, ini tempat penyimpanan bagasinya tuh lumayan oke. Dia mempunyai kapasitas yang untuk seorang mobil kayak gini cukup lah. Anda beli mobil ini punya keluarga kecil, tempat penyimpanan cukup luas. Ini floor to ceilingnya cukup oke. Ini Anda bisa copotkan. Dan kelebarannya itu muat lah, cukup muat. Dan kalau kurang muat, Anda mau taruh misalkan koper yang banyak, Anda masih bisa turunkan nih. Masih bisa turunkan baris keduanya. Meskipun masih manual ya, Anda turunkannya masih manual, belum menggunakan sistem otomatis. Dan bagasinya ini dia belum power back door. Nah, kalau dari belakang nih, kita ngelihat ini desainnya tuh sih bisa dibilang cakep. Untuk sekarang saya bisa bilang cakep loh, tapi dulu saya nggak suka desain yang kayak binatang kayak gini. Tapi sekarang ternyata bagus juga ya belakangnya ini mobil ya. Ini bisa lampunya mengikuti dari samping sampai ke sini lampunya, dan juga sudah LED. Di sini juga tuh ada lampunya, dan lampunya tuh udah dihitamkan. Udah dihitamkan sini guys, outer layer, jadi membuat cakep juga. Dan mobilnya juga sudah parking sensor belakang dan ada kamera mundur. Di sini ada defogger dan ini ada lampu remnya. Bisa dibilang ya cukup manis sih, ya makin lama desainnya untuk dilihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke interior, coba kita cek dulu deh mesin yang dipakai untuk si mobil ini guys. Untuk mesin, dia bisa dibilang relatif cukup kontroversial ya, karena banyak orang yang mengharapkan si Mazda 3 ini mempunyai yang turbo, tapi dia nggak turbo guys, dia standar. Ini yang karena sekarang ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder dengan mesin Skyactiv-nya Mazda, dan mesin ini bisa menghasilkan 162 horsepower dan 210 Nm untuk torsi di mobil. Dia menyalurkan semua tenaga itu kepada penggerak roda front wheel drive dengan transmisi 6 speed otomatis. Untuk bahan bakar, Mazda ini hanya didapatkan untuk dengan bensin saja guys. Untuk bensin saja, kalau yang diesel tidak diketemui di tanah Indonesia. Dan itu semua tuh, mobil ini pernah tercatat meskipun tarikannya sih enak. Dan mobil ini pernah mencapai 0 ke 100 dalam waktu sekitar 10,3 atau 10,4 detik. Kalau dari hasilnya Mazda bisa dibilang 10,4 detik, tapi dari hasil tes orang lah itu sekitar 10,3 detik guys. Dan di sini penataannya sih bisa dibilang ya cukup oke lah, nggak begitu rapi tapi oke. Dan di sini juga ada muffler, dan yakin kok ini suara mesinnya tuh nggak begitu berisik, suara mesinnya, nggak seperti si Civic. Waktu itu kan pas kita review Civic itu kan mesinnya kan sangat amat berisik ya. Kalau ini sih enggak guys. Nah, marilah kita coba aja langsung cek interiornya si Mazda 3 ini guys. Nah, ini nih saat kita berada di dalam. Ini yang membuat saya cinta sama Mazda 3 ini guys. Saat kalian lihat interior ini, Anda langsung wow. Gak kerasa bahwa ini mobil itu keluar tahun 2020. Ini mobil mempunyai dashboard dan kabin sangat amat minimalistik dan keren. Yang kelihatannya tuh kayak dia dikeluarkan di tahun 2030, 2035 guys. Ini sangat keren sekali. Dan kualitas yang dipakai di mobil ini itu nggak nanggung-nanggung. Semua yang Anda bisa pegang di sini itu semua soft material. Soft material dan enak sekali dan empuk. Dan karena yang kita dapatkan ini tipe yang hatchback, jadi warna itu merah interiornya guys, dengan joknya juga. Kalau Anda ngambil yang sedan tuh beda, beige. Joknya hitam tapi ininya beige. Kalau hatchback itu keren banget seperti sporty, kalian lihat sekarang nih. Ininya merah, joknya juga merah dan enak, empuk, juga kayak semi bucket seat juga, ini kayak apa, lumbar support punggungnya enak, dan headrestnya juga waduh empuk sekali guys. Dan materialnya semua soft touch. Dan kita dapat multifunction steering wheel yang sudah di-upgrade oleh si Mazda. Ini adalah iterasi steering wheel yang terbaru dengan jahitan kulit yang sangat amat oke. Dan ini posisi Anda seperti ini, itu udah kayak mau balapan guys di mobil ini. Bener-bener maco dan keren sekali nih. Interior ini mobil salah satu alasan yang membuat saya jatuh cinta. Dan semua hal yang Anda pegang itu kerasa sangat mewah guys. Semua tombol yang Anda pencet itu feedbacknya tuh luar biasa sekali. Tombolnya Anda ada pencet itu kelihatan semua sangat smooth dan kelihatan dan kerasa dipegang tuh mahal. Keren sekali, tapi sayangnya di sini dia menggunakan material piano black ya. Kalau bisa lebih mewah lagi sedikit dipakai panel trim kayu, waduh, itu keren banget sih. Tapi ini dia masih piano black, dan kalau piano black itu jeleknya kan sering ada fingerprint. Nah, tapi di sini ada beberapa kejelekan dan beberapa kontroversial. Mazda 3 itu ini nggak bisa touchscreen nih, dan itu ada alasan.
Mazda ingin kita tuh sangat amat fokus dengan menyetirnya. Jadi dia tuh mau ini infotainment systemnya itu jauh dari tangan kita, dan kita nggak boleh sentuh, karena kalau kita sentuh dan apa itu katanya mengganggu. Jadi semua difokuskan kepada instrumen di tengah sini, dan ini tuh udah kayak seperti BMW iDrive dan bisa dibilang cukup responsif lah. Cukup responsif tapi nggak sebegitu praktis kayak si BMW iDrive. Nonetheless masih berfungsi, bisa ngatur Bluetooth dan hal-hal lainnya. Dan enaknya di sini Anda juga bisa colok, ini ada bisa Android Auto atau Apple CarPlay, Anda cuma tinggal colok di sini. Dan di sini Anda bisa mendapatkan cup holder. Anda dapat 2 cup holder di sini. Di situ ada 2 cup holder. Di sini Anda ada tempat nih kunci seperti ini. Anda dapat tempat buat taruh kunci. Dan armrestnya nih, tapi armrestnya cukup unik nih. Anda kalau tarik ke atas gak bisa, dia mesti ke belakang baru ke atas armrestnya. Dan ini armrestnya juga ada tempat penyimpanan yang cukup oke. Ada tempat chargeran USB juga di sini. Ada soket, tempat USB, oke. Dan Anda bisa mainkan dividernya. Anda bisa taruh sini sana. Dan Anda bisa adjust sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan di sini juga bisa tarik, enak sekali. Dan di sini AC-nya, instrumen AC itu semi digital. Screen-nya digital, tapi tombol-tombolnya itu masih menggunakan tombol fisikal. Dan cukup praktis dan minimalistik, guys. Saya suka desain dibagi 2 seperti ini tuh, saya suka sekali. Infotainment, AC. Keren banget. Dan di sini juga sudah ada engine start-stop. Dan dia pun hebatnya dengan mobil dengan harga 445 juta. Untuk second yang baru sekitar 460 lebih, hampir 500. Itu dia juga sudah menggunakan memory seat. Mobil ini tuh juga ada memory seat 2 untuk si driver, dan pengaturannya itu juga sudah elektrik. Tapi itu hanya untuk si driver. Kalau untuk si penumpang sebelah kiri dia masih menggunakan manual dan belum ada electric seat. Dan di sini pun Anda bisa melihat bahwa dia juga sudah tilt dan teleskopik. Jadi sangat adjustable ya. Dan di sini Anda mendapatkan tempat penyimpanan cukup oke. Praktikalitasnya bagus, kualitasnya cukup oke lah. Di sini depan Anda juga mendapatkan cup holder situ, dan juga sangat amat oke. Dan saat kita beralih ke belakang, kita juga melihat tempat yang di belakang tuh juga oke tuh. Pas kita di belakang, memang mobil ini tuh driver oriented, tapi saat sekali-sekali Anda ke belakang, Anda juga bisa merasakan cukup oke lah. Dia mempunyai headspace yang oke karena dia hatchback, dan kualitasnya juga masih sama, enak. Jok juga sama enak, dan semua sudah full kulit. Armrest enak, dan mungkin kacanya sedikit kecil tapi oke lah. Anda nggak bakal ngerasa sempit karena kan dia juga sudah ada sunroof. Dan selain itu lampu di sini juga sudah LED, dan jangan lupa juga mobil ini mempunyai 8 speaker total loh guys. Jadi hearing experience Anda maupun di depan atau di belakang itu sangat amat terjamin dan kualitas enak. Dan di sini Anda juga mendapatkan armrest yang sangat amat beefy dan enak. Tapi kayak Mazda biasa, tipikal Mazda ya, postur duduk untuk di belakang tuh kan nggak bisa di-adjust dan terlalu tegap. Jadi Anda tuh kalau mau relax lonjoran gitu rada-rada kurang enak. Paling enak jadi driver aja guys di mobil ini. Dan di sini pun juga sudah tether ISOFIX ya untuk bayi Anda. Gak usah lama-lama lagi, mari aja kita langsung test drive mobil Mazda 3 ini guys. Nah, mobil Mazda ini saat kita bawa berkendara, itulah dimana dia bersinar. Mobil itu sangat amat enak, dan memang cocok banget ya untuk kita bawa sehari-hari gitu. Dan bukan untuk bawa sehari-hari, mobil itu masuk dalam kategori mobil di bawah 500 juta yang sangat amat fun to drive. Ya inilah mobil Mazda ini guys, dengan semua instrumen-instrumen yang mewah, instrumen-instrumen yang sporty, dan desain yang bagus. Mobil itu gak cuman tampang bagus, tapi secara praktek mobil ini juga bagus guys. Nah, kayak kalian lihat sekarang ini mobil, handling di ini mobil itu sangat amat bagus dan sangat amat stabil guys. Sangat amat stabil tuh. Nikungnya di sini itu sangat amat tajam dan sharp. Jadi dia tuh sangat amat responsif. Steering wheelnya pun juga sangat amat pintar. Dia itu saat berkendara biasa ada sedikit enteng, tapi saat kita bawa ngebut dia sedikit memberat. Dan mobil ini pun dengan steering wheel dia yang sangat amat sporty, mobil Mazda 3 ini juga sudah mendapatkan pedal shift, dan pedal shiftnya itu dibuat dari bahan yang bisa dibilang cukup enak untuk disentuh ya. Dia bukan menggunakan metal, masih menggunakan plastik, tapi kayak semacam di finishingnya tuh kayak finishing Dove, jadi enak untuk digenggam guys. Dan saya suka itu dari radius putarnya kecil, radius putarnya mobil itu sangat amat kecil dan mungil guys, praktis sekali, dan dia handlingnya tuh enak, bisa dibilang tuh enak. Handlingnya tuh enak banget. Kita dari masuk ambil garis terus keluar gitu ya. Garisnya tuh, di mobilnya tuh bagus banget karena dia kan punya
teknologi yang bisa ngebantu stability, functionality, dan juga bagaimana mobil ini tuh handle. Jadi dia semua udah diinkorporasi dengan teknologi untuk mempermudah dan memperbaiki nuansa mengemudi kita saat kita bawa mobil ini, guys. Nah, kalau untuk teknologi mobil ini cukup canggih. Gauge cluster dia itu kelihatan biasa, tapi sebenarnya itu digital. Dan dia pun juga sudah ada heads up display sangat fungsional. Dia kasih tahu kita kilometer per jamnya dan segala-segalanya. Dan dia pun juga mempunyai voice command, kita bisa atur. Tapi lebih penting lagi dan lebih bagus lagi daripada itu, mobil ini punya cruise control. Cruise controlnya pun juga sudah adaptive cruise control lagi. Jadi kalau mobil di depan itu mengerem, mobil kita tuh langsung menyesuaikan, guys. Mobil kita langsung menyesuaikan dengan kecepatan mobil ke depan, jadi kita nggak ketabrak. Adaptive cruise control, dia pun juga sudah ada lane keep assist. Mantap ya, mobil ini juga sudah ada lane keep assist, driver attention alert. Jadi kalau kita ngantuk gitu, mobil ini langsung ada indikator yang nyala. Jadi kita mengetahui, waduh, lu perlu istirahat nih. Dan enaknya di lane keep assist itu, jadi kalau kita setir ke kanan, kita ngantuk misalkan setir terlalu ke kanan, mobil itu bakal take over. Mobilnya take over dan setir lagi kita ke jalur yang tengah. Itu enaknya lane keep assist tuh. Dia pun juga ada HSA, Hill Start Assist, tapi dia belum ada Hill Descent Control. Selain itu, kalau untuk suspensi mobil ini tuh luar biasa untuk kelas hatchback. Suspensinya pun itu lebih empuk daripada si mobil Civic. Mobil Civic itu kadang-kadang kalau kena polisi tidur yang tinggi, aduh sakit bro, masih sedikit kasar kalau si Honda Civic ya. Tapi kalau di Mazda 3 ini itu nyaman karena dia sudah menggunakan MacPherson strut untuk suspensi depannya. Jadi dia tuh smooth lah suspensinya, nggak begitu kasar. Dan kalau untuk keredaman kabin, mobil ini untuk harganya nih sangat amat redam. Dia jauh menang daripada kompetitornya kayak si Civic. Civic itu kan kayak saya bilang, saya nggak bakal lupa tuh. Suara mesinnya tuh berisik sekali. Suara mesin tuh sampai masuk ke dalam kabin. Tapi kalau ini enggak nih. Kalau kita matiin AC nih ya, redam. Suaranya sangat amat redam, guys. Sangat amat redam. Memang ya nggak seredam sekelas kayak CX-9 atau apa. Redam untuk kelasnya. Kabin suara dari depan sedikit masih kedengeran, dan kalau suara angin itu Anda kedengeran dari jalan tol kalau mulai di kecepatan 100 lah. Pas saya bawa di 100 itu baru mulai kedengeran tuh suara-suara anginnya tuh. Selain itu sih, nyaman sekali tuh. Nih, kayak saya praktekkan itu suspensi tuh sangat amat nyaman tuh, guys. Sangat amat nyaman dan nggak begitu goyang. Body roll di ini mobil tuh saya juga bilang sangat bagus. Kayak Anda tadi lihat saya nikung-nikung, mobil itu firm, sangat stabil. Dengan traction control, vehicle stability control ya, itu luar biasa lagi. Dan kalau untuk kenyamanan, kayak saya bilang mobil ini mempunyai airbags juga, 8 speaker, ada driver attention alert, dan dia pun juga sudah ada banyak alarm. Dan banyak alarm sensor yang kita bisa aturkan di sini, guys. Dan untuk penambah fitur kenyamanan dan keamanan di mobil ini, dia pun juga ada parking sensor di belakang saat Anda mundur yang bisa mengidentifikasi kalau ada mobil di belakang, guys. Dan diinkorporasikan dengan blind spot monitoring mereka. Dan field of view di mobil ini tuh juga bagus, dia nggak pelit-pelit. Field of view merucut ke depan, sangat amat enak untuk dilihat. Dan door to window ratio-nya itu juga bagus banget. Door to window ratio bagus, apalagi untuk si driver. Pedalnya sangat amat responsif. Anda mendapatkan style pedal yang tipikal Mazda, di bawah bukan di atas. Dan pedalnya itu sangat amat enak, dan Anda gentak dikit udah sangat amat responsif dia. Apalagi kalau Anda ganti di sport mode, lebih responsif lagi dia, guys. Selain itu, untuk bahan bakar mobil ini itu bisa dibilang bisa cukup irit. Mobil ini isinya kan minim Pertamax ya. Minim Pertamax, paling bagus Pertamax Turbo atau V-Power. Dan dia itu kalau Anda bawa kota nyantai dan sedikit ngebut itu sekitar 1:9 lah bisa. Anda bisa dapat 1:9. Kalau Anda lebih irit lagi dan nggak kena macet, itu bisa 1:10 lah. 1:10. Kalau di atas itu sih nggak bisa, karena nggak bisa itu, kecuali Anda bawanya benar-benar nyantai ya. Tapi dengan semua positif mobil ini banyak orang kurang suka. Kenapa? Karena dengan desain seperti ini orang banyak bilang dia tuh cukup sedikit nanggung.
Karena dengan desain seperti ini, mestinya ada option yang turbo, di mana Mazda tidak ada yang turbo untuk mobil ini guys, sama standar aja, nggak ada yang turbo. Jadi orang kadang-kadang sedikit sayang gitu loh. Tapi dengar-dengar Mazda tuh mau keluarkan nanti Mazda 3 dengan option yang turbonya dia guys, jadi lebih bertenaga lagi. Dan mobil ini kalau kalian lupa, dia bisa mencapai 0 ke 100 tuh dalam waktu 10,3 detik. Dan bisa dibilang cukup oke lah, apalagi dengan sleek design dan aerodinamik seperti ini ya guys ya. Jujur sih, saya bisa dibilang tuh sangat menyukai mobil ini. Saya nggak bohong, pertama kali saya bilang mendapatkan mobil ini, saya kurang suka. Tapi makin lama, desainnya ini mobil dan bagaimana dia mengemudi, nuansanya, itu membuat saya jatuh cinta sekali sama mobil ini guys. Dan ya itu sih, sangat amat enak sekali. Dan terima kasih ya buat Anda yang sudah menonton dan mendengarkan saya sampai sejauh ini. Kalau kalian ada masukan atau saran untuk video saya berikutnya, mohon jangan malu-malu untuk infokan informasi itu di comment section di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada saran atau ada mobil yang lain yang mau saya review, mohon kasih itu di comment section di bawah guys. Nanti saya cari mobilnya untuk saya review. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga kalian menikmati. Ketemu lagi di video berikutnya guys.